diketawain sama pewawancara pas LPDP. Mungkin jadi salah satu achievement yang gak semua orang bisa dapetin. Ini cerita dari si Bima. Bima baru aja wawancara LPDP kira-kira seminggu yang lalu gitu. Dia wawancaranya online, dan dia ceritain apa yang dia tulis di esainya. Sebelumnya dia ngambil materi itu discuss dulu sama gue. Makanya kenapa gue bisa ceritain di sini. Materinya dia itu tentang keinginan dia untuk membuka lapangan pekerjaan di Indonesia. Which is bagus kan? Bagus. Nah, di situ gue bilang ke dia kan, maksudnya keunggulan itu yang harus ditonjolin gitu di esai. Nah, kebetulan Bima tuh nggak punya prestasi apa-apa lah ya, maksudnya ya orang sekolah mediocre aja gitu maksudnya. Mungkin sama kayak gue lah, gue juga begitu. Nah, di sini kita cari dong apa yang kira-kira bisa jadi ujung tombak nih di wawancara tersebut. Ya kalau nggak bisa betul PDP kan kalau kita nggak nyari ujung tombaknya. Nah, eh, sampai situ kita paham nih. Oh, kayaknya kita bisa cari diferensiasi di sini nih. Ya, terlebih lagi itu emang yang benar-benar dimauin sama Bima sama gue kan. Hal itu tersebut adalah kemauan. Bima nyeritain ke jurinya kalau misalnya yang dia punya itu kemauan gitu. Kemauan dan tekad untuk uh, terus berkembang. Terus untuk terus membuka lapangan pekerjaan. Nah, walaupun yang dibuat sekarang itu masih kecil, contohnya bikin toko kartu ini gitu, sama bikin event OPT, itu masih kecil dan niche-nya tuh kecil banget ya. Maksudnya ada niche tersendiri gitu loh untuk customer-nya. Nah, Bima cerita itu akhirnya. Nah, eh, di situ mungkin ditanyain ya sama pewawancara LPDP-nya gitu. Ini tuh apa, itu tuh apa. Kemudian Bima ceritain terus. Kalau dari dia sih ceritanya dia bersikeras gitu. Maksudnya dia berpegang teguh dengan value yang dia pegang gitu. Nah, di situ memang dicek sosial medianya toko Valhalla. Dia ngeceknya IG, tapi kalau IG kita nggak aktif ya, komunitasnya kan di Facebook. Dan kita update itu di Facebook gitu. Dicek kok masih sepi gini 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 ya. Bisnis toko kartu sih emang beda sendiri niche-nya gitu ya bro. Dan dia kan community base ya. Walaupun memang kebanyakan mungkin bakal ngepost di Facebook gitu. Kebetulan toko gue juga nggak begitu sering ngepost. Tapi di Facebook lebih jarang, lebih rajin lah daripada di IG. IG itu mostly ditinggalkan lah karena ya marketnya nggak di IG gitu, marketnya di Facebook. Nah di situ Bimo bilang, gitu, ceritain lah bla 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 bla. Bla. Terus sampai di masa dia ditanya, kok kamu ini nggak ada prestasinya ya? Ya gue bingung ya, aja lu nyari 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 orang buat disekolahin gitu loh. Kalau lu lihat dari prestasi, ya sebenarnya make sense ya, make sense. Itu jadi jaminan buat orang tersebut bisa lebih berkontribusi kepada negara atau LPDP-nya itu bisa lebih sukses. Cuma kan nggak nyamin juga. Orang yang pinter mungkin nggak akan mau balik ke Indonesia lagi karena dia tahu seberapa susahnya atau nggak dihargain di Indonesia misalnya gitu. Atau ya kalau di Indonesia akhir-akhir dia jadi karyawan BUMN, who knows. Nah, ini jadi satu poin penting juga yang gue sampaikan ke Bima terkait esainya gitu loh. Lo harus coba kasih tahu ke dia. Ya, gue tuh emang nggak bisa. Gue tuh emang tujuannya pas balik ke Indonesia itu bukan pengen jadi karyawan gitu. Kalau misalnya lu nyari karyawan mah mungkin banyak orang yang lebih qualify daripada gue, nggak usah mahal-mahal sekolahin gue LPDP anjir gitu. Tapi kan masalah sebenarnya negara ini kan lapangan pekerjaan gitu. Ya lu mungkin bisa lihat lapangan pekerjaan dibuka banyak di tahun kemarin. Tapi berapa yang di layoff gitu kan. Masalahnya itu di lapangan pekerjaan gitu. Dan eh, itu susah gitu. Dan gue nggak tahu nih orang-orang lain yang pinter-pinter ini apakah mau nge-solve itu apa enggak gitu loh. Karena banyak orang-orang pinter khususnya di orang-orang yang gue lihat mungkin masa kampus sama gue gitu, ya mereka cuma peduli diri mereka sendiri gitu loh. Mereka cuma peduli mereka get into a good company gitu loh, a great company, big four lah atau apa gitu kan. Bahkan dari beberapa narasi yang gue tahu yang suggest ke gue, lu coba kuliah di luar negeri, soalnya kalau kuliah di luar negeri dilihatnya tuh beda sama perusahaan, gajinya tuh juga bisa beda gitu sama yang mungkin setingkat sama lu tapi dia nggak lulusan luar negeri gitu. Terus gue mikir kayak
Bisa seperti itu ya pemikiran ya. Kayak lu capek-capek ngebangun kredibilitas cuman untuk dapat pekerjaan dan gaji yang lebih tinggi. Udah gitu doang anjir. Ya kalau kayak gitu mendingan lu dagang bikin perusahaan judi online aja goblok. Itu lebih profit. Capek-capek lu sekolah di luar negeri ngapain anjing? Iya kan? Aneh gitu loh. Ya walaupun judi online haram ya. Cuman at this point, apakah lu masih memikirkan hal haram gitu loh? Orang yang kerja di daerah-daerah CBD aja nggak tahu agamanya apa anjir. Tanya KTP-nya sih Islam, cuman party-party, minum-minum alkohol gitu. Ya at this point sekalian aja bikin judul, ya kan? Nah kalau yang agama lain, gue nggak tahu ya dosanya apa ya. Jadi gue nggak mau ngasih contoh gitu loh. Gue cuma ngasih contohnya Islam aja. Tuh. Makan babi di bawah Blok M Square gitu kan. Terus ngapain anjir lu sekalian bikin judul aja, ngurusin jadi karyawan goblok. Tolol anjir. Aneh menurut gue mah. Bingung gue juga. Di situ Bima nyeritain kayak gitu. Nah, eh ada poin yang menarik yang menurut gue agak mempertanyakan kenapa begitu ya. eh di satu sisi, di satu saat Bima tuh dapat kesempatan berbicara dan dia bilang ya pokoknya saya firm sama yang tadi, intinya kayak gitu. Walaupun mungkin di essay saya belum menggambarkannya begitu jelas gitu. Tapi saya ingin eh, membangun lapangan pekerjaan kembali ketika saya sudah sampai di Indonesia. Intinya gue pengen belajar supaya gue bisa lebih tahu. Nih gue jadi orang yang pengetahuannya lebih expert nih dari yang lain gitu loh. Jadi gue bisa jadi spearheadnya gitu loh. Kalau jadi spearheadnya itu kan berarti tandanya kita bisa bawa yang lain bareng-bareng berjuang sama kita lah, maksudnya ikut kita gitu loh. Syukur-syukur kita udah punya perusahaan, bisa dapat perusahaan yang bisa bikin perusahaan yang besar gitu kan. Bisa bikin perusahaan yang besar, akhirnya kita bisa ngasih makan banyak orang. Gak usah banyak orang, banyak keluarga gitu kan. Itu lebih keren lagi daripada lu cuman keterima di company besar dengan gaji yang besar gitu loh. Menurut gue itu kemenangan yang sesungguhnya lah. Di situ, di momen yang tadi nih, by the time dia ngomong, eh mungkin apa yang saya gambarkan itu belum begitu jelas di SI. Gue rasa itu fair, Mungkin nih, namanya orang kayak Bima itu kan masih baru yang mahasiswa gitu, yang baru kerja gitu kan. Masih orang yang udah kerja aja belum tentu bisa bikin esai gitu kan. Mungkin dia trying his best untuk menggambarkannya dan dia mengakui itu. Gue mengakuin esai gue not good enough nih dan not descriptive enough maybe. Tapi ya gue jelaskan lebih lanjut di wawancara ini. Kalau misalnya intensi gue tuh seperti itu. Di situ salah satu pengujinya itu ketawa. Ya menurut gue itu uncool gesture sih. Nggak, orang yang berhasil mewujudkan mimpinya menurut gue nggak akan pernah ngetawain orang yang mau bermimpi. Menurut gue nggak akan. Kecuali mimpinya dia sebatas jadi slave aja, jadi budak doang ya. I don't know. Mungkin itu orang yang idealisnya patah kali. Ya gue juga lebih ke gue idealis realistis sih. Cuman untuk ngetawain orang yang berbicara tentang tujuan dan mimpinya, menurut gue itu udah big no. Itu udah pride seseorang menurut gue. Gue ngedengerin temen gue yang mimpinya absurd aja. Gue gak akan ngetawain, paling gue cuma mempertanyakan aja. Gue nanya-nanya lagi lebih jelas gitu-gitu. Tapi gue gak akan ngetawain, karena itu buah pemikiran dia, itu buah mimpinya dia, itu buah dari tekadnya dia. Gitu loh. Dan untuk ngetawain itu adalah respon paling buruk yang menurut gue yang bisa lu lontarkan terhadap seseorang yang menceritakan terhadap mimpinya. Gitu loh. Kenapa gitu loh? Kenapa lu harus ketawa? Just, it's so uncool man. It's bad gesture. Kenapa gitu? Emang lu udah sehebat apa sih jadi juri LPDP ini? Gitu. Bisa bantu siapa sih? Kalau cuma lu udah punya A, B, C, D, E, F, G, itu cuma punya diri lu sendiri doang. Gue gak hebat anjir. Orang yang judul juga bisa. Itu. Yang bikin judul, sorry. Hebat di mananya? Come on, man. Alah. Kalau kalau di tahap ini aja mimpi lu udah diremehin, might as well gak usah balik ke Indonesia. Lu bermimpi aja belum dihargain gitu loh, belum dipercaya. Kalau lu mau nyari karyawan doang nih yang bisa cuma balik ke Indonesia yang bisa kerja, lu sewa orang India aja goblok. Heran gue. Orang India tuh murah-murah anjir. Bahkan dosen gue bilangnya India kacang. Saking murahnya, tapi pekerjaannya kualitasnya bagus gitu. Lu pikir perusahaan-perusahaan teknologi di Indonesia ini nggak banyak orang India? Coba ya cek Gojek mah.
pasti ada Indianya. Dan mungkin jumlahnya, gue nggak tahu sih, cuman mungkin jumlahnya nggak sedikit gitu loh. Itu cuma salah satu contoh company aja ya. Coba lihat yang lain. Gue pernah mau coba freelancing sama teman gue untuk IT. Itu gue ngelihat orang India, Sri Lanka, Pakistan gitu-gitu. Itu banding harganya nggak jelas anjir. Ya selain mungkin mereka udah punya modul-modulnya ya kalau di bagian IT, tapi benar-benar mereka tuh berani berani murah gitu loh. Pasarnya rusak. Sama kayak pasar pekerja. Sekarang udah nggak worth it cari-cari kerjaan, jilatin sepatu bos, nunggu dikasih makan korporat. Daripada kayak gitu mendingan tuh jadi petani aja, makan dari sendiri, ya kan? Terus lu jualan deh. Ya tapi kan nggak dapet duit gini lah, lu dapet duit kan buat makan goblok. Lu bertani lu makan anjir, ya kan? Mungkin statement gue ini kurang bisa gue jelaskan secara lebih detail ya, jadi kelihatan kayak terlalu idealis atau goblok. Tapi you'll get what I mean kalau lu mikirin ini terus. Gue nggak habis pikir aja gitu. Gue nggak setuju dengan gesture ngetawain mimpi orang, udah itu aja. Anjir, ada bocah blabbering terhadap ntar gue pengen jadi ini, gue pengen jadi itu, gue pengen jadi ini gitu. Mungkin banyak orang yang gesturnya lebih ke ntar paling berubah lagi. Emang bener, tapi you cannot do that bro. Menurut gue, lu nggak bisa yang namanya ngetawain apa yang orang mau. Itu karena itu bener-bener satu humiliation yang bener-bener humiliation gitu. No, 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 no. Nggak bisa bro. Oke, gue nggak ngerti kenapa gesturnya begitu. Aneh kata gue sih. So much for LPDP. So much for a prestigious award. Prestigious beasiswa. Aneh kata gue sih. Ya mungkin ini oknum ya. Jadi, uh, dan itu mungkin ketidaksengajaan. But it's just so uncool. Tetap aja. Ya, gue harap nggak ada lagi yang kayak gini sih. It's just not funny man. Apa yang perlu ditertawain sih? You got a promising candidate depan lu gitu loh. Orang yang mau gitu loh. Orang yang mau bangkit. Orang yang nggak address masalah. Ya gue nggak tahu mungkin ada yang lebih orang lain yang nggak address itu. Cuman dia orang yang mau buka jalan gitu. Lu nggak terima nggak apa-apa, tapi seenggaknya nggak usah lu ketawain gitu loh. Lu ngetawain mimpi dia aja. Lu ngetawain cara dia berproses aja gitu. Sebenarnya diketawain bukan mimpinya ya, mungkin yang diketawain eh, ke- kualitas esainya mungkin atau gimana gitu. Tapi menertawakan is just a no nothing bro. Bener, bener. Gue nggak peduli kalau misalnya orang ngomong ya di kalau lu belum masuk dunia pekerjaan di kantor juga banyak yang begitu kok, tenang aja. Bukan masalah banyak, lu salah apa bener itu aja. Kalau gue bilang dalam Islam nih di agama gue, banyak yang nggak sholat gitu, bukan berarti sholat jadi salah aja. Goblok, orang sholat wajib, tolol banget. Moral kompas orang-orang di negara ini tuh udah aneh menurut gue, nggak jelas. Marah-marah aja gue jadinya nih. Ya udah 13 menit. Thank you. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Gue Rizky dari Proses Media. Gue take step.